Point scoring Grand Prix. One more for Max Giles and 27 will be the new record. Sesi latihan bebas pertama atau FP1 untuk kelas Moto3 di sirkuit legendaris Assen, Belanda baru saja selesai digelar. Finish di posisi ke-20 pada sesi FP1 Assen, tapi mengapa garasi Honda Tim Asia justru terlihat sangat tenang dan tanpa kepanikan? Apa sebenarnya yang sedang disembunyikan dan diuji oleh Veda di lintasan Cathedral of Speed ini? Sebelum kita bedah datanya secara detail, jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini. Sudah? Yuk kita bahas. Ketika lampu hijau menyala di pit lane sirkuit Assen, berbeda dengan pembalap lain yang langsung memburu catatan waktu dengan memanfaatkan towing atau angin dari pembalap di depannya, Veda Ega Pratama memilih keluar sendirian. Sejak putaran-putaran awal, fokusnya murni untuk membaca ulang karakteristik aspal Assen yang terkenal memiliki perubahan arah yang sangat cepat dan mengalir. Karakter sirkuit seperti ini sebenarnya sangat cocok dengan riding style Veda yang halus dan presisi dalam menjaga momentum kecepatan di tengah tikungan, cornering speed. Veda sengaja berkendara tanpa referensi visual dari pembalap lain untuk memastikan ia menghafal setiap jengkal braking point atau titik pengereman secara mandiri. Namun, hal paling menarik terjadi tepat saat waktu sesi menyisakan 20 menit. Di saat pembalap lain mulai menaikkan intensitas serangan, Veda justru memutuskan masuk ke dalam pit. Di dalam garasi, tidak ada raut wajah tegang. Tim mekanik langsung melakukan penyesuaian mekanis yang cukup signifikan, kemungkinan besar pada sektor distribusi bobot depan untuk menstabilkan motor saat melibas chicane cepat Assen, serta mempersiapkan kombinasi kompon ban baru. Veda baru kembali keluar ke lintasan saat waktu menyisakan 13 menit terakhir. Sisa waktu yang singkat ini sengaja digunakan bukan untuk melakukan time attack gila-gilaan, melainkan murni menguji apakah perubahan suspensi dan gear rasio yang baru diubah tersebut sudah sesuai dengan kalkulasi data awal mereka. Hasilnya, Veda mengunci posisi ke-20 dengan catatan waktu terbaiknya di angka 1 menit 41,970 detik. Sekarang mari kita bandingkan dengan data di papan atas, klasifikasi FP1 untuk melihat seberapa besar peta persaingan sesungguhnya. Sesi pembuka kali ini mutlak didominasi oleh para pembalap penunggang sasis KTM. Posisi pertama, Alvaro Carpe dari tim KTM, langsung tampil agresif sejak awal dan sukses mencatatkan waktu tercepat di angka 1 menit, 40,869 detik. Posisi kedua, ditempati oleh David Almanza dengan selisih yang sangat tipis, yakni mencetak lap time 1 menit 40,968 detik. Posisi ketiga, melengkapi dominasi pabrikan Austria, ada Maximo Quiles, yang mengamankan tempat ketiga dengan torehan waktu 1 menit 41,167 detik. Jika kita hitung secara matematis, gap atau selisih jarak waktu antara Veda Ega Pratama di P20 dengan Alvaro Carpe di posisi teratas adalah sebesar 1,101 detik. Untuk ukuran sesi FP1 di mana Veda berkendara murni sendirian, clean air, tanpa bantuan slipstream atau towing sama sekali, defisit 1,1 detik di sirkuit sepanjang 4,5 km seperti Assen adalah modal awal yang sangat solid dan terukur. Ini membuktikan bahwa race pace dasar Veda sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. Kesimpulan teknis kita untuk sesi pembuka di GP Belanda ini sangat jelas. Posisi P20 ini bukanlah cerminan dari performa maksimal Veda yang sesungguhnya. Ini adalah bagian dari metodologi kerja sistematis seorang pembalap rookie yang tidak ingin terkecoh oleh catatan waktu semu di hari pertama. Ujian sesungguhnya baru akan kita lihat pada sesi praktis berikutnya. Setelah semua data telemetri dari FP1 ini dianalisis secara mendalam oleh para teknisi Honda Tim Asia, mereka akan menyempurnakan final setup agar Veda bisa mulai memotong defisit waktu dan melakukan time attack yang sesungguhnya untuk mengamankan tiket langsung ke KI2. Bagaimana analisis kalian melihat pendekatan taktis dan tenang yang ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama di FP1 Assen kali ini? Apakah menurut kalian strategi menyimpan kekuatan ini akan membuahkan hasil manis di sesi kualifikasi nanti?
Tuliskan analisis teknis dan pendapat logis kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak bedah data kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan tetap subscribe untuk pembaruan informasi balap paling objektif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kerja, kaki, ayam, ayam goreng, 2 singgit.